Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau cerita soal pengalaman saya menggoreng ayam. Iya, Dug tak dug dug tak dug des. iya menggoreng ayam yang kayak diupin-ipin itu loh, ayam yang bagian paha itu. Karena dulu saya pernah ngalamin goreng ayam, bahkan kulitnya udah sampai agak kecoklatan, coklat gelap. Dan saya yakin itu tuh panasnya sudah cukup, panas minyaknya sudah cukup. Terus ternyata saat dimakan itu di bagian dekat tulangnya itu ternyata masih ada darah merah segar yang menunjukkan bahwa ayam tapi tetap aja itu belum matang. Dan lama kelamaan saya mengalami hal tersebut, saya belajar, jadi saya tahu triknya. Kalau aja kalian mengalami hal yang sama, masak goreng ayam dan nggak mateng, kalian harus tonton videonya sampai akhir. Oke, kita mulai aja dengan cara yang pertama, cara yang sebenarnya udah disebutin di banyak tutorial video masak-masak. Kalau kalian mau goreng ayam itu adalah goreng dengan minyak yang banyak. Itu ayam meskipun kalian goreng dengan bumbu kuning ataupun ayam dengan tepung ya, itu kalau mau goreng sempurna itu ya minyaknya harus dibanyakin. Nah, jadi panci yang agak tinggi gitu, jadi ayamnya bisa tenggelam dan pakai minyaknya banyak. Tapi saya di sini ngerasa nggak ikhlas aja pakai minyak sebanyak itu kalau misalnya goreng ayam yang cuman 2 atau 3 potong kayak gitu. Jadi saya saat itu, dan beda alat masaknya juga kan. Kalau di video YouTube yang goreng ayam itu pasti dia pakai yang panci yang agak tinggi, sedangkan yang saya nggak punya yang itu. Saya punyanya teflon yang permukaannya lebar. Jadi kalau saya mau nenggelimin ayam dalam minyak, saya harus pakai minyak yang banyak banget. Dan kalau saya rasa kalau saya pakai minyak sebanyak itu sebenarnya itu tuh jatuhnya rugi. Mendingan beli ayam di warung aja, kayak di Hisana, Cibes, atau ayam goreng crispy yang banyak di jalan itu cuman berapa belas ribu, paling 12.000, kita udah dapet ayam yang udah jadi, udah crispy gitu loh, daripada kita harus masak udah capek ngeluarin minyak banyak gitu loh. Jadi nggak ikhlas saya pakai minyak yang banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kalian nggak bisa pakai tips pertama ini, saya juga nggak suka sih pakai tips ini kalau mesti minyaknya mesti banyak banget itu dan harus pakai teflon dan banyak banget. Kita pakai trik nomor 2 yang ini yang saya gunakan dulu, yaitu saat kita pakai teflon dan minyaknya misalnya setengah nih, ayamnya nggak tenggelam, kan itu sebenarnya bisa aja dengan entarnya tuh ayamnya digoreng dulu satu sisi, habis itu dibalik. Tapi kalau segitu doang dibalik atau dibolak-balik terus, kalian bolak-balik itu juga nggak menjamin ayamnya matang. Meskipun minyaknya udah panas banget sampai di akhir masak itu ayamnya udah agak gelap banget, itu pun itu nggak menjamin. Caranya adalah saat menggoreng satu sisi itu kita sambil siram-siramin menggunakan sutil yang agak cembung gitulah, pokoknya yang bisa nyendok si minyak panasnya itu. Jadi dari bawah dia goreng, dia tenggelam setengah kan ayamnya, terus kita sambil siram-siram pakai minyak panas kayak gitu. Terus entarnya ketika goreng satu sisinya lagi, itu ayamnya dibalik terus sambil disiram-siram juga. Saya kalau misalnya dalam proses memasak itu, menggoreng itu tetap disiram-siram terus, saya yakin itu ayam di dalamnya pasti akan matang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua tadi. Yang pertama kan pakai minyaknya banyak banget. Yang kedua boleh pakai minyaknya setengah, tapi sambil digoreng itu sambil disiram-siram gitu. Ini cara ketiga. Cara ketiga ini muncul karena saya menggunakan cara kedua ini mengalami cedera. Nggak cedera sih. Jadi ada resiko. Ini kalau pakai cara kedua, yaitu saat goreng ayam, apalagi ayam yang paha yang banyak lemaknya itu, yang ayam upin-ipin itu, kalau sambil siram-siram itu biasanya ada aja minyak yang lompat-lompat kan, minyak yang meletup-meletup. Nah, itu beresiko tangan kalian atau kena minyak panas. Ini adalah korbannya. Nggak hilang-hilang nih bekasnya.
Nggak enak banget dilihatnya ya. Ini adalah akibat dari goreng ayam sambil disiram-siram itu, minyaknya meletup. Jadi saya mencoba mencari cara ketiga, dan cara ketiga ini adalah dengan cara ditutup pakai tutup panci. Sebenarnya ini agak ekstrim sih, karena kalau minyak terlalu panas di dalam itu saya takutnya pasti mateng si ayamnya. Nggak usah disiram-siram, jadi tutup aja pakai tutup panci. Tapi saat itu tutup panci saya, kan saya tinggal bentar ini ke apa namanya, tinggal ngapain gitu, anak saya ganti popok atau apa, terus saya suruh tungguin sama suami saya, terus nggak dibuka dong. Jadi sebenarnya kalau kalian tutup itu sekitar berapa menit tuh agak buka lah, biar nggak terlalu panas gitu di dalam teflon. Terus ada ayam dan ada minyak panas, terus kalian tutup pakai tutup panci tuh kayak panas banget, nggak boleh lama-lama. Tapi itu menyebabkan ayamnya akan mateng kok dengan kalian tutup daripada nggak ditutup. Jadi kan panasnya tuh merata gitu ya, merata. Panas banget pasti di dalam panci itu, panci teflon itu. Tapi saat itu malahan tutup teflon saya tutup itu sebenarnya bukan tutup teflon sih, tutup panci yang lain, tapi kebetulan diameternya sama teflon saya, jadi tak pakai itu. Nah, si ujung tutup pancinya itu dari plastik, dan akhirnya itu meleleh karena saking panasnya. Habis itu saya marah ngomel-ngomel sama suami saya, kenapa ini nggak diangkat, lo kata kamu suruh tutup. Jadi insiden lah, tutup panci saya jadi rusak gara-gara itu karena terlalu panas. Kalau misalnya kalian punya tutup panci seperti ini, saya saranin nutupnya cuman kayak nggak di bawah semenit ya, habis itu buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Kalau dengan kayak gitu kemungkinan ayamnya akan matang dibandingkan nggak ditutup sama sekali. Atau jadi kalau pakai tutup panci itu kalian nggak usah siram-siram, pakai cara kedua. Oke, udah 3 cara. Kalau misalnya kalian nggak punya tutup panci yang sesuai dengan teflon kalian, bisa pakai cara keberapa ya? Keempat. Nah, ini cara yang favorit saya nih, yang terakhir ini, yang baru saya temukan. Enggak sih baru ya, ini yang paling terakhir, metode paling terakhir, trik paling terakhir yang saya gunakan dan sering saya gunakan sampai sekarang. Tanpa tutup panci, tanpa minyak yang banyak, minyaknya setengah aja, nggak sampai tenggelam, maksudnya setengah ayamnya tenggelam, nggak sampai tenggelam. Terus tanpa siram-siram dan tanpa mengambil resiko kalian bakal kecipratan, karena kalian bisa tinggalin aja ayamnya sambil dia menggoreng, yaitu dengan cara iris ayamnya. Jadi ayamnya itu kan yang kayak sekali lagi ayam upin-ipin yang bagian paha itu diiris aja. Jadi sebelum digoreng tuh kan biasanya seasoning dulu pakai garam, merica, lada yang kayak gitu. Terus dia saya iris gitu. Iris 3 biasanya. Irisnya itu sampai ke tulang, tapi jangan sampai dagingnya itu lepas dari tulangnya, biar tetap bentukannya ayam upin-ipin. Itu ayam apa ya namanya, drumstick, ayam upin-ipin. Ayamnya itu biar tetap kayak yang bentuknya yang enak gitu loh, gitu. Itu dia. Jadi diiris-iris. Jadi kalau diiris-iris, ayamnya itu dikasih lah dia celah untuk minyak itu masuk sampai ke dalam, sampai ke tulangnya itu. Jadi ketika digoreng satu sisi itu dia akan matang sampai ke dalam, tapi tetap harus dibalik ya, karena dia minyaknya kan setengah, nggak sampai ayamnya itu tenggelam, jadi tetap harus dibalik. Tapi sebelum dibalik, selama dia menggoreng, nggak usah disiram-siram juga, dia tetap akan matang. Jadi tunggu udah agak kecoklatan yang satu sisi baru dibalik, dan itu nggak usah disiram-siram, jadi kan nggak, dia akan meletak-meletak juga minyaknya, bahkan kayaknya lebih meletak-meletak kalau dia diiris daripada dia nggak diiris. Tapi kan selama meletak-meletak kita bisa tinggal dari kompor ya, agak menjauh dikit, ngambil kerjaan yang lain lah gitu.
sambil nunggu ayam itu digoreng. Akhirnya datang lagi, kita tinggal balik ayamnya, udah. Dan itu metode yang saya gunakan sampai sekarang, dan itu menyebabkan ayamnya mateng. Itu mungkin bisa ditiru kalau kalian masak ayam masih ada darahnya kayak gitu. Oh iya, ini juga pernah saya alami masalah yang receh sebenarnya tapi ganggu. Jadi saya masak ayam nggak cuman yang ayam goreng doang atau ayam tepung goreng doang gitu, tapi ayam tepung yang udah digoreng nih. Tapi entarnya saya masak bumbu asam manis atau bumbu isi, bumbu yang kayak ricis gitu. Jadi ada step selanjutnya. Jadi ayam itu udah setelah saya goreng saya bumbuin. Jadi kan udah ada bumbunya, udah ada sayurnya, macam-macamnya itu. Terus ketika dimakan, dalamnya belum mateng dong. Nah, bagaimana caranya kalian kalau misalnya kalian udah selesai masak semuanya, udah ada bumbunya, bumbu asam manis, kental manis, atau bumbu apalah itu, tapi ternyata ayamnya belum masak? Apa solusinya? Kalau dibuang kan sayang banget ya. Tapi kalau kalian ngulang lagi goreng kan itu bumbunya yang lengket tadi itu, masa iya dimasukin ke minyaknya kayak gitu kan. Jadi saya kasih tips nih. Kalau kalian punya microwave ya tinggal dimasukin microwave kan, atau kalian punya oven tinggal dipanggang sebenarnya. Tapi kalau nggak ada semua itu, kalau kalian punya slow cooker, ini adalah slow cooker sebenarnya buat bikin bubur bayi kan saat itu. Cuman saya nyadar satu fungsi yang dimiliki si slow cooker ini adalah dia bisa memanaskan tanpa menggosongkan. Gimana sih? Dia bisa mengirim panas yang bisa matengin makanan tanpa harus gosongin makanan tersebut, meskipun tanpa air. Jadi kayak oven, semi oven gitu sih si slow cooker ini. Jadi biasanya kalau saya udah masak ayam berkuah atau ayam berbumbu yang bumbunya lengket, bumbu asam manis kayak gitu, dan ternyata dalamnya nggak mateng dulu tuh, saya masukin aja ke dalam slow cooker dan cook dia kan ada 2 jam, 3 jam, 4 jam. Setel 2 jam aja, tapi sebelum 2 jam biasanya 20 menitan ayam itu udah mateng. Jadi kalian nggak usah ngulang lagi goreng, nggak usah ngurang lagi di penggorengan kayak gitu, dia akan bisa mateng. Itulah alasan saya belum menjual si slow cooker ini. Kalau kalian mau lihat reviewnya ada saya taruh di link di bawah. Cuman itu kayaknya lebih ke buat ibu-ibu yang mau empasi. Tapi benda itu adalah salah satu benda bayi yang saya belum jual, padahal sebenarnya bayi saya udah nggak pakai lagi. Ada banyak saya review benda-benda perbaikan di video sebelumnya, kalian bisa cek di video saya yang lain. Itu ada banyak, dan banyak juga dari benda-benda tersebut yang udah nggak kepake sama bayi saya dan saya jual lagi gitu loh. Daripada nggak kepake kan mending saya pre-love, saya jualin. Nah, si slow cooker ini sebenarnya bayi saya udah nggak pakai, cuman saya masih nggak ikhlas untuk nge-prelovein karena itu dia tadi, saya masih bisa pakai dalam untuk masak-masak, membantu saya kalau misalnya saya mau ngangetin makanan atau saya mau yang kayak tadi ternyata ayamnya belum mateng atau ayamnya masih merah kayak gitu, tinggal ditaruh slow cooker, dia memanaskan sampai ke tulang-tulang. Bahkan saya bikin opor tuh jadinya lembut banget dengan masak pakai slow cooker gitu. Baik, sekian informasi yang saya nggak tahu ya, ini semoga berguna untuk kalian. Kalau berguna jangan lupa di like. Kalau ada yang punya tips lain untuk goreng ayam dan yang lain daripada yang saya sebutin, jangan lupa komen di bawah supaya bisa dibaca juga sama yang lain yang nonton video ini, bisa terinformasi. Jangan lupa di subscribe juga karena saya butuh 1000 subscribers untuk jadiin channel ini channel beneran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.